Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini, saya akan menggambar sesuai dengan thumbnailnya, yaitu lomba 17-an atau lomba balap karung pada saat 17 Agustus. Nah, di sini sebenarnya perlombaan 17 Agustus bukan hanya lomba balap karung aja, tentu saja ya. Ada lomba lainnya seperti lomba panjat pinang, lomba menggigit sendok yang atasnya ada kelereng, lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba apalagi nih? Lomba gigit koin yang dimasukin ke dalam semangka, terus semangkanya dilumuri oli, ada lomba makan, ada lomba yang lain lah, lomba dandan, lomba yang pokoknya yang kreatif-kreatif yang lain banyak banget ya. Jadi di sini kenapa saya gambar lomba balap karung aja, karena kemarin ada yang komen, "Kak, gambar lomba balap karung tapi yang modelnya simple." Oke, saya gambar lomba balap karungnya. Nah, kalau kamu mau gambarnya komplit, gambar segala lomba bisa, tapi kertasnya ukurannya lebih besar supaya nanti objeknya ya nggak terlalu kecil. Karena kalau lomba ini kan banyak orang ya. Nah, lomba ini udah berapa orang, lomba ini udah berapa orang gitu kan. Jadi banyak orangnya, banyak gambarnya, ukurannya jangan kecil, ukurannya besar supaya nanti gampang diwarna. Apalagi kalau mewarnanya menggunakan oil pastel. Oke, mari kita fokus ke gambar. Di sini, sisi sebelah kiri ada garis finish. Di kanannya ada tanaman, ada bunga, ada rumput, ada daun. Nah, jadi diseimbangkan, ada yang penghias yaitu tanaman, ada objek yang ikut lomba yaitu orang. Orangnya di mana? Nanti ada orangnya. Orangnya di atas garis atau di atas tempat jalannya, jalan lomba balap karungnya, ya. Jadi di depannya saya buat dulu tanaman seperti biasa supaya menambah keunikan atau warna-warni pada gambar sehingga gambarnya kelihatan ceria, kelihatan colorful. Nah, untuk menggambar saya gunakan spidol, tapi bagi kamu yang pemula saya sarankan gunakan pensil terlebih dahulu karena ini gambarnya 4 orang ya. Jadi ya seperti kamu ketahui gambar orang itu susah-susah gampang. Kalau bagi kamu masih susah, ya sketsa dulu. Kalau bagi kamu gampang, ya udah terserah. Mau gambar langsung boleh, mau pakai spidol boleh, mau pakai tinta boleh, mau pakai langsung kuas aja juga boleh. Ya itu kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sekarang saya sudah mulai nih gambar orangnya. Saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Nah, kepalanya tentu saja ada mata, hidung, mulut, dan juga rambut. Setelah itu baru badan. Saya juga pernah membuat video cara menggambar orang yang dimana ada ukuran-ukurannya. Silakan diklik ya bagi pemula. Dan kalau kamu udah tahu dan sudah pernah nonton, mari kita lanjut. Nah, di sini ya, karena dia lomba balap karung, sebagian badannya yang bagian bawah itu dia berada di dalam karung. Jadi asik nih, nggak perlu buat kakinya deh. Kita buat aja karung, ya kan? Mempermudah gambar. Yang penting bagian tangannya nih, tangan yang lagi megang si karung supaya karungnya nggak jatuh. Jadi gambar tangannya agak ditekuk, terus jarinya seolah-olah pose memegang karungnya ini. Oke, sekarang tinggal tutup karungnya, buat karungnya seolah-olah atasnya terlipat sedikit, karena tinggi karung kan, maksudnya tinggi orang sama karung kan kadang beda-beda ya, karungnya ini yang besar. Nah, setelah itu saya sambung dengan rambutnya. Rambutnya saya buat jabrik nih, jadi seperti zigzag-zigzag gitu. Kalau untuk model rambut sih terserah ya, kalau kamu mau model arah Korea juga boleh. Yang penting kan gambar kamu bagus ya, sesuai dengan selera kamu. Karena kalau itu sesuai selera kamu ya kamu bakalan menganggap itu bagus. Kalau sesuai dengan selera orang tapi kamu nggak suka ya kamu bakal bilang itu jelek. Sesuaikan dengan selera kamu ya, jangan selera orang lain. Oke, saya mulai buat karakter kedua yaitu gambarnya cewek. Ya, lomba balap karung ada cewek. Ya iyalah, emang cewek nggak boleh ikut lomba balap karung? Ya boleh dong, ya nggak? Jadi ada cewek, ada cowok. Jadi ada kesetaraan gender.
Saya juga pernah ikut lomba balap karung. Saya juga cewek, dan itu menyenangkan. Nah, di sini karena karakternya cewek, saya buat ada pita yang cukup besar dan rambutnya dikuncir kuda. Jadi dikuncir gitu ya, seperti ekor kuda. Sering disebut dengan ponytail. Nah, jadi mempertegas karakter wanita itu atau cewek ya rambutnya panjang, terus matanya dikasih bulu-bulu mata, ada pita, udah kelihatan ini cewek ya. Kalau cowok ya rambutnya pendek, terus alisnya lebih tegas, biasanya sih gitu. Tapi sekarang sih kalau fashion-fashion gitu ya, rambut cowok juga ada yang panjang, rambut cewek juga ada yang pendek. Jadi bagaimana cara membedakannya? Ya postur tubuhnya. Ya kalau postur cewek ya kayak gitu deh. Nah, sekarang saya buat saingannya nih yang ketiga atau karakter ketiga yang di belakang. Ini saya buat cowok aja deh. Jadi kalau ada lomba balap karung ya tentu ada yang ikut. Yang ikut nggak satu orang kan. Jadi ya minimal ada 3 lah yang kelihatan di dalam gambar. Kita buat seolah-olah yang di belakang masih ada. Nanti kita hayalin aja deh. Nggak usah ditambah gambarnya. Jadi kita hayal, kita pikir masih ada orang yang tapi nggak masuk ke dalam frame. Nggak masuk ke dalam gambar. Mereka ketinggalan di belakang banget. Jadi nggak kelihatan. Ini karena agak kena garis ya, jadi agak pendek ini karungnya. Nggak apa-apa. Soalnya pakai spidol nggak bisa hapus lagi. Saya buat garis tempat jalannya, jalan mereka lomba ya. Lalu saya buat pagar. Jadi kalau pagarnya mau lurus ke atas juga boleh, mau buat segitiga gini boleh. Ya sesuai selera aja. Terus belakangnya ada orang. Ini yang supporter, yang memberi semangat. Ayo, ayo gitu. Sebenarnya supporternya harus lebih banyak. Ya, tapi karena nanti kalau dibilang susah, komennya, "Kak, susah banget." Ya, jadi saya kurangi deh supporternya satu aja supporternya. Tapi kalau kalian mau tambahin supporternya, mau 5 juga boleh ya, nggak masalah ya. Ini dia sambil megang bendera karena 17-an. Terus di belakang ini nanti bakalan saya buat ada tanaman. Terus juga ada kelinci sampingnya. Ya, ada kelincinya. Icon gambar saya itu ada kelincinya ya. Si Miu Miu. Nah, setelah tanaman-tanaman nanti saya buat jalan kecil, terus ada pohon. Nanti di bagian atas saya buat ada bendera yang biasa untuk dekorasi gitu, yang digantung gitu ya benderanya. Dan itu aja sih gambarnya. Nah, untuk pohon ini daunnya itu membentuk daun. Kalau kamu merasa susah, kamu bisa buat daunnya seperti kapas atau seperti cotton candy. Jadi sesuai selera lagi. Ya, kamu kalau mau gampang ya buat cotton candy, kalau mau buat banyak detail ya silakan buat seperti bentuk daun. Oke, ini tiang untuk gantung bendera yang untuk dekorasi itu loh. Jadi supaya warnanya meriah, supaya ada kesan perlombaannya, ada bendera yang digantung di atas. Untuk bendera, kadang ada yang bentuknya seperti segitiga, ada juga yang persegi panjang. Jadi ada juga sih yang seperti rumbai-rumbai gitu ya. Ya kamu kalau suka yang gimana ya silakan buatnya gimana.
Wah, udah jadi deh gambarnya, tinggal ditulis nama dan tanggal pembuatan gambar. Habis itu tinggal diwarnai. Nah, untuk warnanya saya akan mix media atau campur-campur peralatan warnanya. Jadi ada pensil warna dan juga ada oil pastel. Untuk warna kulit, mata, dan rambut saya gunakan pensil warna. Pada bagian lain saya akan gunakan oil pastel.
Oke, selesai gambarnya. Tinggal saya buat nama dan tanggal pembuatan dan setelah itu masuk ke proses mewarnai. Untuk mewarnai, saya bakal mix media ya, jadi campur-campur peralatannya. Saya ada gunakan pensil Prismacolor. Saya juga gunakan Caran d'Ache Neo Color 1 oil pastel. Saya juga akan gunakan Gribel, oil pastel Gribel. Jadi memang mix media ya, jadi saya campur-campur. Karena saya ingin nyaman menggambarnya, jadi nggak mau tergantung satu brand aja. Lagian juga nggak ada sponsor, ngapain saya harus buat satu brand ya nggak? Jadi senyaman mungkin saya buat supaya karyanya kelihatan maksimal. Nah, jadi ini sebenarnya udah jadi warna dasar atau warna satu lapisnya. Kalau kamu mau tebalkan aja, ya silakan ditebalkan. Di sini saya tambahkan lagi nih dengan pola-pola supaya tambah rame gambarnya. Dan saya cukup suka dengan pola-polanya. Pola-pola disesuaikan dengan bentuk gambarnya masing-masing. Ya, seperti daun kita bisa tambahkan tulang daun, bisa tambahkan garis-garis di pagar, atau di karungnya. Nah, di karung ini saya akan timpa dengan warna coklat, terus saya akan kerik. Yaitu dapat lagi nih teknik kerik. Selain patterning atau menambah pola, di sini kita bisa scratch, kita bisa kerik-kerik gitu ya. Untuk alat kerik kalian bisa beli, atau kalau kalian mau hemat, kalian bisa pakai tusuk sate, atau tusuk gigi, atau jarum pentul, atau ini paku juga bisa ya. Jadi gunakan aja yang kalian bisa ketemu di sekitar kalian yang terjangkau gitu ya.
Yang penting sama fungsinya, yaitu untuk kerik-kerik. Dan selain itu saya tambahkan lagi pola-pola pada bagian yang lain. Dan bagian akhir yaitu penebalan. Di sini saya coba gunakan pensil 8B. Ya agak keset-keset gitu ya pada saat menebalkan dengan pensil 8B di atas karandas. Karandas itu tipe licin, kering. Biasa sih saya gunakan spidol. Tapi oke, this time saya akan coba dengan pensil 8B. Bisa, cuman ya agak susah ya. Harus berulang-ulang gitu supaya warnanya keluar. So guys, gambarnya udah hampir selesai. Jadi saya tutup sampai di sini untuk video kali ini. Makasih ya udah nonton, makasih juga kalian kalau udah subscribe, sudah like, dan saya harap kalian bisa memetik atau mengingat nilai-nilai positif yang ada di video ini. Kalau ada nilai negatif atau salah ucap, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa dan punya banyak kesalahan. So guys, thanks for watching and see you on my next video. Goodbye guys.